sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Saya ingatkan dulu, ya minggu yang lalu sudah diberikan tema apa tadi saudara? Pelipat gandaan yang dahsyat. Katakan 1, 2, 3. Pelipat gandaan yang dahsyat. Saya ajak saudara tangkap dulu kepada setiap gereja, saudara, setiap jemaat, Tuhan bisa memberikan rema masing-masing. Setiap bangsa, Tuhan punya remanya masing-masing. Setiap gereja punya remanya masing-masing. Kalau saudara di YouTube atau di mana dengar gereja sana, temanya ini, itu tidak apa-apa. Memang setiap orang Tuhan punya rencana. Setiap gereja Tuhan punya tugas. Dan Tuhan punya janji remanya masing-masing. Kalau di Alkitab ada rema jemaat Efesus, jemaat Philadelphia, ada remanya masing-masing. Dan saya ajak saudara bisa tangkap kali ini Tuhan sedang memberikan rema luar biasa untuk gereja kita. Dan kalau saudara bisa tangkap saudara, pelipat gandaan yang luar biasa itu dahsyat sekali. Oh saudara, bisa maju itu hebat. Tapi ini bukan maju, lipat ganda saudara. Lipat ganda itu hebat. Ditambah lagi lipat ganda yang dahsyat. Saya percaya setiap jemaat yang bisa tangkap, saudara akan mengalami sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Siapa yang rindu mengalami sungguh-sungguh pelipat gandaan yang dahsyat saudara. Ayo berdiri, 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 berdiri. Kita akan deklarasikan. Katakan Tuhan Yesus, aku juga jemaatmu yang kau tempatkan di keluarga Allah ini. Maka visi untuk keluarga Allah ini, pelipat gandaan yang dahsyat juga bagiku, juga bagiku, juga bagiku. Aku terima Tuhan, aku terima Tuhan. Tuntun aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Terjadi dalam hidupku, terjadi untuk kesehatanku, terjadi untuk keluargaku, terjadi untuk pelayananku. Terima kasih Tuhan, aku terima, terjadi. Amin. Nah, silakan duduk saudara. Penting yang pertama, kalau saudara belum ikut Tuhan, ya jadi jemaatnya Tuhan, jadi pengikut Tuhan dulu, baru saudara terima janjinya Tuhan. Kedua, ini tadi setiap gereja itu Tuhan punya visinya masing-masing. Kita imani visi untuk gereja kita, keluarga Allah, ada visi untuk setiap pelayan, untuk setiap jemaat. Tangkap sungguh-sungguh supaya saudara bisa mengalami dengan baik saudara. Nah, sekarang kita akan belajar. Ya, apakah langkah untuk bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat, saudara. Hari ini kita belajar satu hal yang saya percaya, kalau saudara bisa tangkap, ini pelajaran yang sangat penting sekali, yang sungguh-sungguh akan menunjang saudara bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Temanya sederhana, kadang-kadang tidak terpikirkan, yaitu doa sama dengan kerja. Saya ulangi, doa sama dengan kerja. Katakan saudara, doa sama dengan kerja. Artinya kalau saudara doa, saudara itu sedang kerja. Waktu saudara doa, saudara itu sedang kerja. Pada orang umumnya kalau dikatakan kerja, ya kerja secara fisik. Mulai ngantor, itu kerja saudara. Mulai buka warung, itu kerja saudara. Mulai jadi driver, itu kerja. Betul saudara. Tapi juga ada orang ya kerja. Ya selain dari kerja rajin, kerja gigi, itu saudara. Harus lagi kerja pandai, kerja cekatan, kerja pintar gitu saudara. Jadi bukan sekedar kerja. Oh sungguh-sungguh dipelajari, dengan dilakukan dengan profesional. Hasilnya akan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kalau saudara baca, belajar, motivator, ya sering ajarkan. Kerja itu harus rajin, gigih, tapi kerja itu juga harus kerja pintar. Saudara, ya cerdas, tapi hari ini Tuhan ngajar kita yang hebat, yang luar biasa. Kerja tanpa batas. Kerja tanpa batas. Bukan hanya rajin, rajin akan mendatangkan hasil. Bukan hanya pintar, pintar hasilnya lebih besar. Tapi tetap terbatas. Ada hal tertentu yang tidak bisa kita atasi hanya dengan rajin. Yang tidak bisa kita atasi hanya dengan kepandaian. Yang tidak bisa kita atasi hanya dengan metode. Butuh saudara sesuatu yang tanpa batas. Yang luar biasa sekali saudara. Mujizat dari Tuhan. Doa mendatangkan jawaban doa yang
tanpa batas. Harusnya tidak bisa, jadi bisa. Harusnya tidak mungkin, jadi mungkin. Saya ajak saudara tangkap ini. Saya juga ajak saudara koreksi dulu. Selama ini yang saudara pakai untuk memajukan hidup saudara, yang sedang saudara pakai untuk memperjuangkan apa yang saudara kerjakan, itu rajin, belajar pandai. Adakah saudara mengandalkan doa? Seringkali lupa. Ini justru yang paling hebat. Ini justru yang paling tidak terbatas. Ini justru yang paling luar biasa. Ada orang kerja terus, belajar terus. Sampai mentok baru doa. Keliru saudara. Doa harus nomor 1. Doa. Kerajinanmu diberkati sertai doa. Kepandaianmu disertai doa. Dijawab doanya. Doa itu kerja. Seperti itu, rajin dapat hasil. Ya pandai hasilnya lebih banyak. Setiap saudara doa, dapat jawaban doa, itu dapat sesuatu. Dapatkan doa, dapat sesuatu. Jawaban doa, dapat lagi saudara. Dapat jawaban doa, dapat lagi. Hasil lagi, hasil lagi, hasil lagi. Yang pertama tangkap dulu, doa itu kerja. Bahkan tanpa batas. Itu sesuatu yang luar biasa yang dunia enggak punya. Dunia enggak punya, saudara. Ya tapi bersyukur kita yang percaya pada Tuhan, Tuhan memberi jawaban doa bagi setiap kita, saudara. Kita bisa belajar dari Hana. Minggu yang lalu itu dipakai menjadi contoh, saudara. Saudara perhatikan Hana, saudara. Dia itu saudara usaha enggak kira-kira supaya dia bisa punya anak, usaha enggak? Saya percaya waktu dia menikah, dia rindu punya anak. Dia usaha minimal lah hubungan intim dengan suaminya. Itu kan usaha supaya hamil, supaya bisa punya anak. Nyatanya dia gagal. Saudara, saya mau tak kira-kira dia usaha lagi apa enggak? Cari tabib, ya cari dokter. Oh pakai ini. Kira-kira usaha enggak? Saya percaya dia usaha pakai dokter, pakai obat, pakai segala sesuatunya. Nyatanya juga gagal. Kepandaian manusia, kerajinan manusia tetap terbatas. Bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Saudara, tetap saja dia enggak pernah berhasil untuk mendapatkan anak. Saudara, sampai satu hari waktu dia ada di bait Allah, dia berseru kepada Tuhan. Dan saat Tuhan mendengar doanya, saat Tuhan menjawab doanya, apa yang diperjuangkan dengan gigi, apa yang diperjuangkan dengan segala cara, enggak berhasil. Jawaban doa datang, berhasil. Dia dapatkan apa yang dia rindukan. Dia dapatkan apa yang dia perjuangkan. Saya ajak saudara semua yang sudah berjuang, apalagi yang sudah gagal selama enggak saudara berhasil. Mungkin saudara kurang satu ini. Berserulah pada Tuhan. Gunakan kuasa doa. Waktu saudara bisa gunakan kuasa doa. Dan waktu doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami penyelesaian masalah. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara akan mengalami pelipat gandaan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Itu berlaku untuk siapa saja saudara. Ya doa saudara. Dan saya percaya datangkan kasih karunia. Yakobus 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak doa. Yang enggak dapat saudara, enggak doa, tidak ada jawaban doa. Tapi kalau kamu doa, kamu dapat jawaban doa, dapat jawaban doa, dapat hasil, dapat anugerah. Jadi doa sungguh-sungguh saudara. Untuk semua saudara, setiap saudara, ya baik itu remaja, orang muda, baik itu yang sudah berkeluarga sampai umas yang tua, ya para pelayan Tuhan, jemaat termasuk pendeta. Itu menentukan kehidupan doa kita yang benar ya saudara. Nanti kita akan belajar. Itu sangat ditentukan oleh kehidupan doa kita juga. Satu kali saudara ada seorang yang datang pada pendeta Yonggi-cho. Saudara pendeta Yonggi-cho itu pendeta yang seringkali saya belajar di Korea. Dia sempat dipakai Tuhan luar biasa. Selamatkan jiwa luar biasa. Sampai sekitar 1 juta menjadi gereja terbesar di dunia. Saudara, satu kali temannya itu datang saudara. Artinya teman satu kelas. Waktu dia di STT, Sekolah Tinggi Teologi. Dia satu kelas. Ya dosennya sama, pelajarnya sama, STT-nya sama.
lulus bersama-sama, melayani bersama-sama. Temannya berkata kita itu semua sama loh. Sekolah kita sama loh. Kelas kita sama loh. Oh, dosennya sama, pelajarannya sama loh. Oh, kita sama-sama mulai pelayanan loh. Kamu ini maju banyak. Sekarang sudah sekitar 300.000 saat itu. Jemaatnya, sedangkan aku hanya 300 jemaat. Hanya 300 orang, kamu 300.000. Kok bisa beda, kenapa? Lalu pendeta yang hijau tanya dengan dia, kamu kehidupan doamu bagaimana? Doa ya doa, setiap hari ya pokoknya doa. Lah tapi bagaimana berapa lama? Ya kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang 20 menit, kadang paling lama ya 30 menit. Lalu yang hijau berkata, ya itu sebabnya kamu beda dengan aku. Doaku setiap hari minimal 3 jam. Kadang-kadang bisa 7 jam. Doaku banyak, jawabannya banyak, hasilnya banyak, dapatnya banyak. Karena kamu hanya doa sedikit, saudara dapatnya sedikit, jawaban sedikit, ya 300. Aku 3 jam, 7 jam, 300.000. Menentukan. Gereja yang berdoa dengan tidak beda. Jemaat yang berdoa, doa sungguh-sungguh ya saudara. Dan tidak itu beda. Tapi doa saudara yang benar. Doa yang penuh kuasa. Ada orang doa tapi enggak pernah ada hasilnya. Bisa juga. Itu hanya tadi puluhan tahun belum ada hasilnya. Betul enggak saudara? Kalau saudara bisa tahu rahasia doa yang benar. Saudara pakai. Saudara akan mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Nah, kita akan belajar 3 rahasia doa yang membawa pelipat gandaan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, doa yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Katakan saudara, doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Harus sesuai dengan kehendak Bapa, keinginan Bapa, hatinya Bapa surgawi. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bicara Allah Bapa punya kehendak, ya punya keinginan. Dia punya kehendak menciptakan langit dan bumi. Bapa punya kehendak. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara dengar, Bapa punya kehendak, lalu dunia itu masih kosong, masih gelap. Roh Allah melayang-layang di muka bumi yang masih gelap, yang masih kosong itu. Jadi ada roh Allah yang mengerami, roh Allah yang meliputinya, roh Allah yang bergerak, saudara. Sikatan di sini, saudara. Ya, roh Allah yang di bumi. Ayat ketiga, berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, yang ketiga apa? Jadilah terang. Berfirman Allah. Siapa firman Allah? Yesus, anak Allah. Berfirman Allah. Yang ketiga, waktu Tuhan berfirman, ya, jadilah terang, maka terang jadi. Ini tiga rahasia doa yang hebat, yang luar biasa. Saja yang pertama yang perlu saudara tangkap, doa itu harus doa yang sama dengan kehendak Bapa. Sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, kalau doa saudara tidak sesuai dengan kehendak Bapa, yang enggak dijawab, yang enggak dikabulkan. Tapi kalau saudara berdoa sesuai dengan kehendak Bapa, pasti dijawab. Memang itu yang dikehendaki Bapa, memang itu yang diingini Bapa, memang itu yang sedang akan dilakukan oleh Bapa. Saudara doakan yang dikehendaki Bapa, pasti dikabulkan. Betul saudara? Kecuali doa saudara salah. Kecuali doa saudara yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, yang enggak dikabulkan. Jadi saudara diawali doa sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kalau saudara bisa tahu, ya lakukan, saudara akan mengalami yang luar biasa. Saya beri contoh lah, Tuhan berkati aku limpah-limpah sampai 100 keturunan gak habis-habis. Kira-kira doa seperti ini dikabulkan gak? Loh, minta diberkati? Kalau hanya untuk diri sendiri disimpan, egois, gak dijawab. Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu kita jadi berkat. Diberkati jadi berkat. Diberkati jadi berkat. Kalau saudara berkati aku supaya aku bisa jadi berkat bagi keluargaku. Aku berkati keluargaku.
Aku berkati sesama. Aku berkati gereja Tuhan. Aku berkati pekerjaan Tuhan. Aku berkati. Aku jadi saluran. Itu kehendak Bapak. Janji Tuhan kan kita anak Abraham. Betul gak? Untuk jadi berkat. Nah, sejak saudara, level doa saudara harus ditingkatkan. Kalau salah harus dibenahi. Saudara, misalnya lah, saudara difitnah orang, disakiti orang. Lalu doa saudara, Tuhan, Engkau hakim yang adil. Biar orang itu ditabrak semut. Nah, misalnya saudara, doanya dikabulkan gak? Doa dengan kepahitan, doa dengan kebencian, gak didengar oleh Tuhan. Itu tidak sama dengan hatinya Bapak. Hatinya Bapak, orang berdosa, tetap bisa disadarkan. Tetap bisa dipulihkan. Tetap bisa diampuni. Tetap bisa diselamatkan. Betul? Betul saudara? Doa sesuai dengan kehendak Bapak. Hatinya Bapak. Saudara, kalau saudara doa sesuai dengan hatinya Bapak, saudara akan lihat kasih karunia, anugerah Tuhan luar biasa. Kalau saudara doa Tuhan, pelayananku Tuhan, orang hebat. Supaya orang kagum, aku dipakai Tuhan luar biasa. Didengar Tuhan atau tidak? Pelayanan kita bukan untuk pamer. Pelayanan kita bukan untuk pamer. Harusnya doanya Tuhan, pakai aku supaya jadi berkat. Betul, pelayananku sungguh-sungguh berkenan. Memuliakan namamu, jadi berkat bagi sesama. Saja uji hati saudara. Dalam doa saudara. Saya beri contoh Hana tadi. Hana ya. Hana waktu menikah. Ya, lalu dia punya keinginan, punya anak. Mesti tahu saudara, betul enggak? Kira-kira dia doa enggak dengan Tuhan? Doa pasti, saudara. Mungkin pertama kali doa, ini mungkin ya saudara, tebakan kita. Mungkin doa, tapi doa biasa aja. Tuhan berikan anak, ya menikah kok mesti punya anak. Orang menikah ya punya anak, supaya enggak dianggap orang mandul. Ya saudara, mungkin hanya itu saja untuk diri sendiri, saudara. Tapi enggak ada jawaban, sekian lama enggak ada apa-apanya. Ya lalu dia mulai takut, Tuhan berikan aku anak, mengandung anak supaya suamiku nggak ambil istri kedua gitu saudara. Karena takut saudara, hanya supaya suamiku ini nggak selingkuh, nggak ambil istri lagi saudara. Hanya karena itu nyatanya belum dikabulkan. Dan waktu suaminya sungguh-sungguh ambil istri kedua, dia diejek, dia ditertawakan, betul saudara. Dia disakiti hatinya, mungkin loh ya doanya Tuhan. Itu aku disakiti dia terus. Tuhan balas. Tuhan aku mengandung. Tunjukkan. Aku juga bisa punya anak. Kira-kira gitu. Tapi dengar semua doanya itu belum dikabulkan. Ya tunggu saudara. Dengar ya. Lalu saudara pelajar di Alkitab ya. Satu hari dia dibawa suaminya ke bait Allah. Waktu dia di bait Allah. Dia merubah doanya. Yang gak pas. Yang salah. Doanya apa? Tuhan berikan aku anak. Nanti anak itu untukmu. Anak jadi hambamu. Anak dipakai untuk melayani pekerjaan. Betul? Dia mulai bernasar. Doanya bukan doa untuk diri sendiri. Tapi doa untuk pekerjaan Tuhan. Doa untuk memuliakan Tuhan. Doa untuk jadi berkat. Betul saudara? Dia bernasar. Berikan aku anak. Anak itu untuk memuliakan kau. Kau pakai Tuhan. Berguna bagi kerjaanmu. Hati Tuhan luluh. Saudara dengar ya. Lalu waktu dia masih doa, Imam Eli kan gak ngerti dia doa apa. Dikira perempuan mabuk. Ya engkau mabuk. Dia bilang, enggak aku bukan mabuk, aku bukan perempuan dursila. Tapi aku sedang doa sungguh-sungguh. Saudara dengar. Lalu Imam Eli bilang apa? Jangan sedih. Tahun depan engkau sudah gendong anak dari Tuhan. Betul? Itu bukan Imam Elinya yang hebat. Karena doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Waktu dia merubah doanya. Doa yang rendah, doa yang salah. Diubah menjadi doa yang hebat, doa yang dikehendaki Tuhan, doa sesuai dengan kehendak Bapak, doa untuk jadi berkat. Hati Tuhan terjamah, doanya dikabulkan. Lalu Tuhan hanya bicara lewat Imam Eli. Imam Eli berkata, engkau didengar doamu, tahun depan engkau terima anak. Dengan saudara, sajak saudara, koreksi doa saudara. Doa seperti apa yang saudara panjatkan dengan Tuhan? Pas gak dengan hatinya Bapak? Rubahlah seperti Hana. Dia puluhan tahun doanya gak ada kuasa. Tapi waktu doanya dirubah. Doa yang tidak egois. Doa sesuai yang diingin Tuhan.
doa yang menjamah hatinya Tuhan. Langsung jawaban doa. Saat itu, hari itu ada jawaban doa. Saya doakan setiap saudara yang saat ini firman ini jadi rema. Saudara tahu Tuhan berkata doamu salah, rubah doamu. Percaya hari ini ada jawaban doa. Hari ini doamu dikabulkan. Hari ini ada kedahsyatan, ada mujizat, ada jawaban Tuhan. Doa sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, saya ajak saudara koreksi sungguh-sungguh, lakukan. Saya mulai juga banyak saudara diajar oleh Tuhan Yesus doa mulai ditingkatkan. Saudara, bagi saya sekarang kalau doa yang penting bagi saya apa? Bukan minta diberkati, bukan ini dan macam. Tuhan, jadikan aku hamba yang setia. Seperti 5 talenta, 2 talenta. Supaya kalau aku pulang ke rumah Bapa, Engkau berkata kamu hamba yang setia. Yang disukai oleh Tuhan. Lalu kalau pagi sekarang doa saya rubah. Pagi itu doanya enggak rintik, Tuhan berkati aku hari ini. Berkati anak menantu cucuku. Berkati kesehatan. Berkati. Saya rubah saudara. Karena saya pendeta, saya hamba Tuhan. Tuhan, aku hambamu. Hari ini, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan lakukan. Bicaralah Tuhan. Tuhan, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi doa saya berubah. Aku hanya ingin Tuhan bisa pakai hidupku. Aku hamba-Mu. Aku milik-Mu. Kau ingin apa aku lakukan? Aku akan lakukan. Saat seperti ini mau khotbah, jangan tidak khotbah Tuhan. Tolong Tuhan, urapi, hebat Tuhan. Supaya semua diberkati, nanti pulang orang berkata hebat, khotbahnya bagus. Oh enggak. Tuhan, apa yang harus katakan? Ya, pakai Allah aku untuk mengatakan pada jemaat. Apa yang kau ingin katakan? Supaya aku jadi alat-Mu. Yang sungguh-sungguh menyampaikan perkataanmu. Supaya aku menjadi alat-Mu yang enggak miring-miring. Alat-Mu yang bisa kau pakai, senang kau pakai. Karena alat yang bisa dipakai, alat yang lurus, yang lancar, yang menyampaikan yang Tuhan kehendaki. Jadi alat yang bisa dipakai. Bukan ingin menggunakan Tuhan. Kadang-kadang kita itu terlalu banyak menggunakan Tuhan. Punya rencana Tuhan berkati ya tokoku ya. Tuhan berkati ya anjingku ya. Tuhan berkati ya ini macam-macam. Enggak salah. Tapi hari ini Tuhan sedang ngajar apa? Level yang tinggi. Lipat gandakan kualitas doamu. Lipat gandakan. Saudara akan mengalami lipat ganda yang dahsyat dalam seluruh kehidupanmu. Doa sesuai dengan kehendak Bapa. Yang kedua, doa dengan roh yang menyala-nyala. Artinya begini, engkau harus doa. Ya, dekat dengan Tuhan sampai rohmu menyala di dalam Roh Kudus. Bisa dikatakan juga mulai belajar hidup dalam roh. Mulai belajar senantiasa ada dalam hadirat roh Allah. Ada pengurapan Allah. Mulai belajar doa dan dalam tuntunan Roh Kudus. Yang pertama tadi Allah Bapa punya kehendak menciptakan dunia. Yang kedua roh Allah melayang-layang meliputi bumi yang masih kosong ini supaya menjadi isi. Roh Kudus, saudara dengar ya. Dalam segala hal, dalam banyak hal. Untuk kita anak-anak Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita enggak bisa mengalami breakthrough. Khususnya gereja. Gereja tanpa Roh Kudus enggak mungkin lah. Bisa mengalami terobosan luar biasa. Pelipat gandaan yang dahsyat. Enggak mungkin bisa terjadi tanpa karya Roh Kudus. Kita bersyukur gereja kita selalu sejak awal dalam tuntunan Roh Kudus. Kemarin di Full Miracle Night Worship. Tuhan berikan firman ini. Hidup dalam roh. Belajar hidup senantiasa dalam roh. Bergaul dengan Roh Kudus. Senantiasa intim dengan Roh Kudus. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Belajar peka mendengarkan perkataan Roh Kudus. Ya, belajar taat. Makin taat lakukan tuntunan Roh Kudus. Belajar melayani bersama Roh Kudus. Belajar melayani dalam pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus full sampai seperti
Paulus berkata, bagiku bukan hidupku sendiri, Kristus yang hidup di dalamku. Sampai manunggal enggosi. Kalau sudah mencapai seperti itu, doamu yang pertama, pasti sesuai dengan kehendak Bapak. Karena Roh Kudus itu Bapak satu. Kalau doanya lahir dari Roh Kudus, itu pasti sesuai. Pasti ada kuasa, pasti ada jawaban, pasti ada mujizat, pasti ada kedahsyatan. Saudara lihat murid-murid Yesus. Dimuridkan Yesus, saudara, 3,5 tahun tapi tetap jatuh bangun, tidak ada apa-apa. Pribadinya masih lemah sekali, nggak bisa muliakan Tuhan. Kehidupannya masih penuh dengan kekalahan, kegagalan, ketakutan, kekurangan. Saudara, sampai satu kali Roh Allah turun atas mereka. Roh Allah melawat mereka. Roh Allah penuhi mereka. Roh Allah berkarya dalam kehidupan mereka. Hidupnya diubah, pelayannya diubah, perkataannya berubah. Kuasa Tuhan menyertai, mujizat menyertai. Orang penakut jadi berani, orang tidak berguna jadi sangat berguna. Jadi pengukir sejarah. Kapan? Saat Roh Allah turun dalam hidupnya dan berkarya sepenuhnya. Jangan sekedar jadi orang Kristen. Kita harus jadi orang Kristen yang penuh dengan karya Roh Kudus. Saya lebih condong pakai kata karya. Kalau kamu penuh Roh Kudus, semua ngakui penuh Roh Kudus. Tapi karya Roh Kudus, ada enggak karya Roh Kudus nyata? Ada enggak hubunganmu yang nyata dengan Roh Kudus? Ada enggak pengurapan Roh Kudus? Ada enggak pergaulan, tuntunan Roh Kudus yang nyata? Roh Kudus. Kalau saudara sampai yang kedua, itu luar biasa. Sekali lagi, saudara akan lihat kuasa Tuhan, karya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Sebelum itu seringkali lemah. Yesaya 32 ayat 13. Ratapilah tanah bangsaku yang ditimbun semak duri. Ini saudara untuk bangsa Israel satu lemah, kalah. Yang dikatakan rata bangsaku yang timbun semak duri, adanya semak duri. Dan putri malu, bahkan juga segala rumah tempat kegirangan. Harusnya jadi tempat kegirangan di kota yang penuh keriaan. Gak ada adanya semak duri. Ayat 14, sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi sepi. Saudara, kesepian, bukit-bukit dan menara sudah menjadi tanah rata. Sudah habis rata, gak ada apa-apanya. Untuk selama-lamanya menjadi tempat kegirangan bagi siapa? Keledai hutan. Yang senang cuma keledai hutan datang di situ, saudara. Dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Manusia sudah tinggalkan. Ini umat Allah. Tapi kapan bisa berubah? Kapan bangkit? Ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Rohnya huruf besar. Roh Allah, Roh Kudus. Sampai dicurahkan roh dari atas. Lalu berapa? Saudara lihat. Maka padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Artinya apa? Banyak sekali kebun, lebat sekali, subur, sampai seperti hutan. Padahal itu kebun buah-buahan melimpah. Dengan saudara, kapan berubahnya? Saat roh Allah. Saya ajak setiap saudara dengar ya, harus hidup bersama roh Allah. Izin ke roh. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat seorang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Kita berkata apa? Maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran hidup, yaitu karya Roh Kudus. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita diampuni, kita dipulihkan, kita diberi hak jadi anak. Tuhan mau pakai kita luar biasa. Tuhan mau kita jadi terang. Tuhan mau kita jadi garam. Tuhan mau kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi gak mungkin kita bisa. Tuhan tahu kita gak bisa. Kita itu lemah, penuh kelemahan. Maka Tuhan sendiri datang, tinggal dalam hati kita. Rohnya ada dalam kita. Roh Kudus datang untuk apa? Jadi penolong. Supaya gak bisa, dia tolong jadi bisa. Yang gak ada, jadi ada. Yang gak mungkin, jadi mungkin. Hanya bisa terjadi saat kita mengizinkan Roh Kudus yang berkarya. Sebelum kita
Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Enggak ada apa-apanya kita. Jadi orang Kristen itu enggak ada apa-apanya. Tanpa Roh Allah, enggak ada apa-apanya. Lemah tetap lemah, kalah tetap kalah, enggak berdaya tetap tidak berdaya. Kita hanya rubah hidup kita saat Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita rubah keluarga kita, pekerjaan kita, keuangan kita, pelayanan kita saat Roh Allah. Saya sudah sejak awal regenerasi hidup saya sudah hancur dulu. Seperti sampah. Tanpa Roh Allah. Tetap sampah. Tetap gak ada gunanya. Tetap gak bisa apa-apa. Saudara, keluarga saya khususnya yang sudah lama kalau kenal keluarga saya. Waktu saya jadi pendeta, Tuhan pakai saya nyampaikan firman Tuhan. Keluarga saya termasuk family. Kalau dibuah, lihat saya khotbah. Geleng-geleng. Ini bukan Taujen. Nama saya dulu Taujen. Karena Taujen itu orang minderan. Orang gak bisa bicara gitu saudara. Kok bisa seperti ini bukan Taujen. Lalu kalau orang kata, ya bukan Taujen. Ini Roh Allah yang bekerja dalam kehidupannya Taujen. Saudara akan berubah. Hidupmu akan berubah. Kesehatanmu akan berubah. Keluargamu akan berubah. Studimu berubah. Pekerjaanmu berubah. Keuanganmu berubah. Pelayanan berubah. Waktu Roh Allah turun atas saudara. Hidup berjalan bersama Roh Kudus. Doamu berubah. Betul saudara. Belajar dalam hati. Saya sering minta pesan. Pelayan PW luar biasa sekali. Bawalah. Ya layani suku-suku Tuhan. Sehingga Tuhan nyatakan hadiratnya. Karena saat ada hadiratnya. Saat itu ada kuasa. Saat itu Roh Allah bekerja. Yang sakit bisa disembuhkan. Orang berdosa bisa bertobat. Yang keras hatinya bisa dilembutkan. Betul. Seringkali baru pujian penyembahan sudah ada rema. Para pengkhotbah juga sama. Tanpa kita itu khotbahnya sama tuh di semuanya. Tapi tergantung yang nyampaikan. Ada enggak pengurapan? Ada enggak karya Roh Kudus? Kalau enggak ada sekedar pengetahuan. Saya ajak setiap saudara, ayo doamu sama. Kalau doa saudara dalam hadirat Tuhan, saudara rasakan tuntunan Tuhan, dapat rema, saudara doakan itu, ada kuasa. Yang ketiga, doa perkatakan rema Tuhan. Kalau dulu kita supaya mudah aja, perkatakan doa profetik. Apa yang sudah Tuhan katakan pada saudara, itu dipakai. Untuk jadi materi doa. Saya beri contoh gini. Tahun ini kita sudah dapat ya. Tadi saudara berkata, Tuhan beri apa? Tahun apa? Pelipat gandaan yang dahsyat. Tadi kita deklarasikan, aku jemaat Tuhan yang ditempatkan di keluarga Allah. Betul ya? Jadi janji ini untuk aku. Pelipat gandaan yang dahsyat. Pelipat gandaan. Itu pakai doa saudara. Saudara yang sakit. Tuhan, aku percaya dengan janjimu. Aku mengalami pelipat gandaan yang hebat, yang dahsyat dalam kesehatanku. Dalam kesehatanku, lipat ganda. Ada kuasanya. Berlipat ganda dalam banyak. Dalam kekudusan, dalam kasih, dalam pengurapan. Ayat-ayat. Saudara juga dibagi ya, itu waktu ya. Pokok yang rema yang dari Tuhan, tangkap. Tema bulanan, mingguan. Termasuk yang saudara dapat pribadi. Saudara dengar ya, banyak orang bersaksi mayoritas karena tangkap rema itu. Aku tangkap rema. Tuhan berkata, aku tangkap, aku doakan, aku imani, aku deklarasikan, aku katakan. Jadi, saudara dengar ya, hukumnya begini. Tadi, Bapa punya kehendak menciptakan dunia ini. Betul ya? Bapa, maka doa sesuai dengan kehendak Bapa. Doa Roh Allah melayang-layang, maka doa harus dalam pengurapan, tuntunan Roh Allah. Berdoa dalam Roh. Ketiga, ucapkan. Berfirmanlah Tuhan. Diucapkan. Sebab sekalipun sudah kehendak Bapa, sudah Roh Allah ada dalam hadirat Allah. Sebelum diucapkan, belum ada kuasa terjadi. Sampai Tuhan ucapkan firman-Nya itu. Jadi terang, kuasa itu mengalir. Jadi gelap diterangi. Jadilah binatang di darat. Maka kuasa menciptakan mengalir keluar. Jadi yang tidak ada jadi ada. Ini keluar.
kuasa itu dilontarkan untuk menciptakan. Yang tidak ada jadi ada, yang rusak jadi baik, yang gelap jadi terang, yang sesuatu tidak mungkin jadi mungkin. Itu terjadinya waktu deklarasi. Saya beri contoh yang sudah sering ya supaya ingat saja. Yeskia dibawa oleh Tuhan, lihat di padang gurun, tulang-tulang kering, sangat kering berserakan. Tuhan tanya, Yeskia, tulang-tulang kering ini bisa dihidupkan kembali atau tidak? Yeskia bilang apa? Enggak tahu Tuhan, bisa enggak aku enggak tahu. Lalu Tuhan memberitahu, Tuhan ngajari dia, Yeskia, nubuatkan, katakan apa? Tulang kumpul bersatu. Saya itu katakan lagi, ada urat, katakan lagi, ada daging, katakan lagi, ada kulit. Setelah itu katakan lagi, angin dari segala penjuru berembus masuk, tulang kering bangkitkan. Itu rema. Tapi sekalipun Hizkia sudah dapat rema, belum apa-apa. Nunggu sampai Hizkia ucapkan. Dengar ya, dia sudah dapat rema, belum ada apa-apa. Sampai Hizkia mulai mengucap, hei tulang-tulang kering, berkumpul. Waktu disampaikan rema Tuhan, tulang kering kumpul, kuasa Tuhan terjadi. Tulang-tulang itu kumpul. Lalu ada urat, ada daging, ada kulit. Kuasa Tuhan itu menciptakan. Ada urat, ada daging, ada kulit. Betul? Lalu juga belum hidup, harus ngomong lagi. Angin dari segala penjuru turun, berembus, berikan kehidupan. Dia ucapkan baru angin itu datang dan hidup. Nah, saya cari saudara. Ini yang sudah Tuhan berikan. Baik tema tahunan, ya tema bulanan, minggu, atau saudara dapat sendiri. Saudara, pakai itu jadi dasar doamu. Karena itu janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berkata. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Saudara doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara akan lihat Tuhan itu berkarya. Saudara akan lihat, ya dia Tuhan yang menggenapi janji. Tadi pujian terakhir, hebat. Tuhan itu Tuhan yang membuka jalan. Betul, Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan yang berjanji. Dan Tuhan yang menggenapi janji. Lakukan. Saudara lihat sesuatu yang dahsyat dinyatakan. Tahun ini sungguh-sungguh mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Untuk gereja, doakan pusat kegerakan Roh Kudus. Jadi jalan diberkati, Tuhan yang bangun, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang sudah perintahkan, Tuhan yang jadikan. Jadi Tuhan, terima kasih Tuhan. Bawa terus dalam doa, itu ada kuasa. Ya, saya bacakan ya, 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Dengar ya. Timotius itu sudah dapat nubuat. Itu rema Tuhan. Lalu Paulus memberikan tugas sesuai dengan yang dinubuatkan. Arahnya ke situ. Lalu ditambah lagi. Supaya apa? Dikuatkan oleh nubuat itu. Dengar ya. Supaya apa? Katakan saudara. Dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi nubuatan itu akan terus menguatkan. Waktu dia tangkap, waktu dia kejakan, waktu dia diingatkan, dikuatkan lagi. Rencana Tuhan untuk hidupmu ini. Oh Tuhan berkata, pelipat gandaan yang dahsyat. Tuhan berkata, saatnya mengalami lawatan yang luar biasa. Jadi, saudara, itu dikuatkan. Itu ada kuasa. Paulus berkata pada Timotius seperti ini. Sehingga akhirnya Timotius terus bertumbuh. Satu lagi ya. Tuhan punya rencana untuk Abraham untuk jadi apa? Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia sendiri jadi bangsa besar. Keturunannya seperti pasir di pantai bintang bintang. Betul gak? Tapi istrinya mandul. Gak punya anak. Apa yang dilakukan Tuhan? Banyak. Satu lihat bintang. Tapi ada satu yang saudara ada kayaknya ganti nama. Sekarang ganti nama. Abraham. Bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Ganti nama. Ini karena ucapan itu ada kuasanya. Istrimu juga ganti nama. Sarah, ibu banyak bapak bangsa. Ibu bapak bangsa.
Saudara dengar dulu ya. Ini hukum tentang perkataan. Kenapa harus ganti nama? Supaya itu bangun dia. Kalau orang tanya namamu siapa? Jawabnya apa? Kalau bahasa Indonesia, aku bapak banyak bangsa. Mungkin orang tertawa. Anak satu aja tidak punya kok. Bapak banyak bangsa. Istrimu siapa? Ibu banyak bangsa. Mungkin tertawa kan. Tapi Tuhan paksa dia mengucapkan. Namaku bapak banyak bangsa. Istriku ibu bapak bangsa. Sadar atau tidak sadar. Dia kokoh dengan imannya. Aku bapak banyak bangsa. Ya istriku ibu bapak banyak bangsa. Bukannya dia. Orang lain kalau manggil dia apa? Bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Itu dinubuati terus. Itu diberkati terus. Itu kesempatan yang baik terus. Bapak bangsa. Bapak banyak bangsa kamu. Kamu orang yang diberkati. Kamu mengalami pelipatan gandaan yang luar biasa. Bapak bangsa. Bapak banyak bangsa. Betul enggak? Bahkan sudah dengar ya. Orang yang benci dengan dia pun. Kalau ngomong. Orang itu. Orang kurang ajar. Bapak banyak bangsa. Tapi ya nyebut gitu saudara. Siapa yang kurang ajar? Tetap nyebut dia bapak banyak bangsa. Orang yang gak senang pun tetap nyebut dia bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Jadi. Fakta. Itu cara Tuhan. Simon alang-alang. Mudah berubah. Mudah emosi. Betul gak? Caranya Yesus. Ganti Petrus. Batu karang. Supaya apa? Waktu dia mau goyah. Ingat Petrus. Teguh. Seperti batu karang. Teguh. Seperti batu karang. Mau goyah gak jadi. Petrus aku. Aku batu karang yang teguh. Aku batu karang yang teguh. Imannya dibangun. Betul? Waktu mau berubah. Mau emosi. Mudah lalang terbakar. Petrus batu karang. Itu gak bisa dibakar. Dibakar tetap tidak terbakar. Dipanas-panasi orang tetap tidak panas. Tidak emosi. Nama itu ada kuasa saudara. Apalagi ya orang yang diurapi. Apalagi yang memberi Tuhan. Dengar ya. Apalagi yang memberi Tuhan. Praktekkan 3 tadi. Sudah dengar ya. Doamu sesuai dengan kehendak Bapa. Lalu doamu adalah dalam Roh Kudus. Dalam hadirat. Dalam tuntunan. Dalam pengurapan Roh Kudus. Yang ketiga deklarasikan. Ucapkan terus-menerus. Ucapkan itu. Ucapkan. Saudara sedang mengalirkan kuasa. Saudara sedang melontarkan kuasa. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Saat ini Tuhan sudah mulai bergerak luar biasa. Saya cerita sedikit tentang Miracle Night kemarin. Tutup dengan kesaksian ini. Sekarang banyak kemarin yang mau bersaksi itu sampai antri. Nah, tapi saya sebutkan salah satu saja. Ya, namanya Ibu Vika. Ini paragon, ya, pelayan paragon. Dia berkata, waktu bersaksi, aku sungguh-sungguh mengalami jadi langganan mujizat. Dia berkata, waktu dulu firman Tuhan berkata, akan ada orang yang dapat jadi langganan mujizat. Apa namanya langganan? Ngalami mujizat. Ngalami lagi mujizat, datang lagi mujizat, datang lagi mujizat, datang lagi mujizat, datang lagi mujizat, langganan mujizat itu. Bahkan waktu Yusi dia dengar, ya berkat yang 7 kali lipat. Dia bisa enggak ya, tapi dia belajar percaya. Tangkap, ucapan, langganan mujizat, 7 kali lipat. Terus saudara, ada pesan Tuhan ditaati saudara. Itu penting ya saudara. Ketaatan itu penting sekali ya. Apa yang diperintahkan taati. Dia berkata hari-hari ini. Dia itu tahun 2023 ya akhirnya saudara. Ini baru saudara. Dia berkata itu. Aku ngalami. Sungguh kok firman Tuhan itu kalau dipercayai. Ditaatingan. Aku ngalami tadi. Langganan mujizat. Pertama apa? Mujizatnya. Dia mau menikah. Ya. Banyak orang menikah itu kan bergumul. Untuk semuanya, untuk dananya lah, untuk mungkin rumahnya lah, untuk mungkin mobilnya lah, untuk make upnya macam-macam saudara. Dia bergumul tapi dia tangkap langganan mujizat, langganan mujizat. Tuhan tolong dari satu mujizat, mujizat berikutnya, dari satu mujizat, mujizat berikutnya, dari satu mujizat, mujizat berikutnya, sampai semua itu tersedia. Karena mujizat dia berkata harusnya enggak bisa. Tapi tambah lagi, ini agak lucu. Dia berkata menjelang mau nikah. Keluar jerawat. Metu kukul saudara. Dia bingung nanti aku nikah gimana ini. Ada jerawatnya besar sekali.
dia bergumul, dia bergumul. Tapi dia tangkap lagi. Mujizat. 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 Dan sungguh-sungguh waktu, intinya waktu nikah, sungguh-sungguh oleh makeup macam semua bisa jadi bagus. Temannya malah berkata, wah makeupmu bagus sekali tadi. Dia bilang itu mujizat kedua. Yang ketiga, menjelang pernikahan kurang 2 bulan. Ada kesempatan untuk masuk ya PNS pegawai negeri. Ada formasi CPNS. Dia itu adalah bidang yang dia impikan. Dia harap-harapan. Dia inginkan. Tapi kok kesempatannya 2 bulan sebelum menikah. Yang namanya untuk mengajukan nanti ada ujian. Nanti ada ini dan itu. Karena harus konsentrasi banyak. Lah ini konsentrasi nikah atau konsentrasi ke sini. Dia bergumul terus, bergumul. Tapi akhirnya diteguhkan lah, singkat cerita. Dia berani melangkah. Dan hebatnya setelah dia melangkah. Di antara semua sedikit yang diterima. Tapi dia ranking 1 dari semua yang diterima. Sudah luar biasa. Langganan mujizat. Tambah 1 lagi yang saya ceritakan. Baru nikah 1 bulan. Dia dapat berkat. Sekarang punya mobil sendiri. Jangan alergi dengan mujizat asal ya. Tidak untuk ketamakan. Asal untuk muliakan Tuhan. Asal untuk jadi berkat. Gak ada mujizat kita itu lemah. Gagah, sakit, gak ada kuasa. Rumah tangga hancur, gak ada kuasa. Ya studi, pekerjaan keuangan hancur, terjerat utang, gak ada kuasa. Gak bisa bangkit. Pada Tuhan sudah menyediakan Roh Allah untuk jadi penolong. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang harusnya gak bisa jadi bisa itu mujizat. Yang harusnya kita gak bisa, bisa itu mujizat. Ingat, kita butuh. Kalau enggak kita lemah ya lemah terus. Kita kalah terus. Kita tidak berdaya terus. Terimalah yang dari Tuhan, jadilah terang. Jadilah seperti yang dikehendaki Tuhan. Level doamu juga dilipat gandakan. Ada masalah besar, doamu apa? Tuhan, masalahku besar, kecilkan Tuhan, gitu. Benar apa keliru? Ya, belum tentu ada saudara, wah Tuhan besar saudara, jangan masalah besar, sedikit aja. Ya, doanya saudara kecilkan sedikit atau gimana? Saudara dengar, jangan doa seperti itu. Masalahmu banyak, masalahmu besar, doamu apa? Tuhan tambahi kemampuan. Kalahkan masalah, atasi masalah. Sadap masalah itu jadi problem atau tidak tergantung kemampuan kita. Kemampuan kita kecil, masalah kecil saja kita sudah goyah. Tapi kalau kemampuanmu, kekuatanmu besar, ada masalah besar gak goyah. Dan Tuhan sengaja selalu izinkan masalah itu datang dalam hidup kita. Karena masalah untuk gembleng kita makin kuat, makin dewasa, makin pengalaman, makin bisa dipercaya, makin bertumbuh, makin berguna. Kalau doanya gak ada masalah, kerdil terus, kanak-kanak rohani terus. Doanya beri kemampuan lebih. Disakiti, beri kasih yang lebih. Bisa mengasihi, kalahkan kejahatan dan kebaikan. Saudara mengalami kasih karunia. Amin. Sekarang kita akan lakukan doa impartasi pengurapan awal tahun. Saudara, saya undang SGG, SGD, SGB naik di atas mimbar. Ya, kita akan doakan bersama-sama. Ya, minyak pengurapan, lalu hamba-hamba Tuhan, lalu semua jemaat akan didoakan. Setelah itu nanti hamba-hamba Tuhan akan berdiri di semua pintu. Saudara nanti bisa waktu keluar minta diurapi dengan minyak. Tapi kita akan doa impartasi secara massal dulu. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la. Datang pada Tuhan saudara dengan lapar dan haus. Kita tahu pengurapan Roh Kudus itu sangat kita butuhkan.
Kita butuh pengurapan supaya sungguh-sungguh janji Tuhan bisa menjadi kenyataan. Pelipat gandaan yang tidak terbatas, pelipat gandaan yang tanpa batas, itu terjadi dalam hidup kita. Oh, minta saudara dengan hati yang lapar dan haus. Tuhan, kami bawa setiap jemaat di hadapan-Mu. Kau melihat hati yang lapar dan haus akan Engkau. Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberi pengurapan. Engkau beri pengurapan awal tahun. Sebab pengurapan ini akan terus menyertainya. Terus sepanjang tahun. Disertai dengan pengurapan. Disertai dengan kemampuan-Mu. Disertai dengan hikmat-Mu. Disertai dengan pertolongan-Mu. Disertai dengan berkat-Mu. Disertai dengan kemenangan-kemenangan daripada-Mu. Disertai dengan kesehatan-Mu. Disertai dengan kasih-Mu Tuhan. Oralah pasakara, mulai berdoa saudara. Semua mulai berdoa. Semua berdoa. Semua berdoa. Miliki hati yang lapar dan dosa akan Tuhan. Oralah pasakara, lapasakara, lapasa. Kira lapasa. Tuhan, hambamu tumpang tangan untuk minyak-minyak yang sudah disediakan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, aku impartaskan pengurapan atas minyak-minyak supaya saat dioleskan pengurapan Tuhan yang mengalir, pengurapan Tuhan yang kuasa. Aku impartaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, minyaknya penuh dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Tuhan, hambamu juga ya impartaskan pengurapan kepada hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Metre pengurapan, mengalir pengurapan Tuhan, pengurapan untuk mematahkan setiap kuk, pengurapan untuk menghancurkan setiap kutuk, pengurapan untuk membangkitkan api yang baru. Pengurapan itu mengalir. Oh, ada kuasa. Pengurapan, ada hikmat ilahi. Pengurapan itu akan membackupnya. Pengurapan bekerja. Pengurapan akan diimpartasikan. Pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan kepada SGP. Aku impartasikan pengurapan awal tahun. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan kepada setiap jemaat, kepada setiap bulan Tuhan. Buka hati saudara, siap terima pengurapan. Aku impartasikan pengurapan awal tahun. Terima saudara, terima. Dalam namamu Tuhan Yesus, kau urapi, impartaskan pengurapan awal tahun. Saudara bertindak dengan iman, seperti menerima pengampunan. Tuhan sediakan pengampunan, keselamatan, kasihkan berkat, perlu diambil dengan tindakan profetik. Terima pengurapan itu, terima. Yang diam saja belum tentu dapat saudara, tapi yang percaya, yang akan tindakan terima saudara dapat. Ora lapasakara, terima. Ora lapasakara, lapasa. Setiap kutuk dihancurkan, diganti dengan anugerah, diganti dengan kasih karunia. Setiap sakit penyakit dihancurkan, diganti dengan kesembuhan, diganti dengan kesehatan yang prima. Semua roh perpecahan, roh pertengkaran, roh perceraian dihancurkan, dilenyapkan, diganti dengan kesatuan, diganti dengan kerukunan, diganti dengan kebahagiaan. Semua roh kegagalan, semua roh kekurangan, semua jerat-jerat hutang dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dilenyapkan, diganti dengan berkat, diganti dengan anugerah, diganti dengan kasih karunia, diberkati limpah, supaya jadi berkat yang limpah. Semua kepahitan diganti dengan kasih, pengampunan. Oh, supaya tidak baik dirubah, yang gelap diterangi. Jadilah terang, jadilah baik, jadilah penuh kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengurapan-Mu sudah diberikan. Kami sudah terima dengan iman, dan itu akan terjadi. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikannya. Engkau sudah memberikannya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami akan pulang.
membawa pengurapan ini. Amin, amin, Kami amin. tahu pengurapan ini menyertai sepanjang tahun. Bahkan terus waktu-waktu berikutnya. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dengan pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.